teks-teks yang nusus al-mu'asirah ya, ada sahih. Iya, sebetulnya Ummu Zainab juga ya belum tahu kalau ada rencana misalnya ngajar mata kuliah ini, jadi belum ada misalnya persiapan materi sebelumnya, karena ini memang makan waktu juga untuk menyiapkan misalnya istilah-istilah yang sudah dilakukan di dalam satu buku itu memang membutuh waktu sedikit ya. Tapi kalau bagian yang sudah kita pilih, saya sudah berusaha untuk menyatatkan beberapa istilah yang penting seperti al-qabiliyah lil istimar yang tersebut sebagai salah satu istilah penting di dalam tulisannya Malik bin Nabi misalnya, dan insan al-hadara التراب والوقت وبعض المصطلحات موجودة ولكن صحيح لا تكفي، ليست كافية. أنا أتفق معك في هذا. موجود قاموس في هذه المسألة؟ لا أعتقد. Saya belum dengar kalau ada kamus ya, karena ini masih sampai sekarang ada dirasat ya, ada pembahasan, ada makalah-makalah, ada buku yang banyak memang, bukan hanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau kamus, ya saya belum pernah dengar kalau ada kamus. Juga yang saya tahu juga sudah tentang misalnya kita sekarang sedang membahas Malik bin Nabi ya, sudah ada beberapa seminar yang tentang Malik bin Nabi dan juga tentang Muhammad Iqbal ya, karena dua tokoh ini, Muhammad Iqbal al-Lahori yang orang Kashmir atau Pakistan itu juga termasuk seorang yang terkenal dalam pemikiran baru kontemporer. Ya tentang dua orang ini karena ada kesamaan antara dua tokoh ini, jadi saya dengar ada beberapa kali tapi di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Ya ada ya Al-Ukht Sehat di Malaysia ya. Ya, jadi ya sudah ada webinar seminar ya internasional seminar, yaitu tentang yang membahas beberapa masalah-masalah tentang tulisannya Malik bin Nabi khususnya ya. Jadi itu memang sudah ada pembahasan luar dari bahasa Arab ya, dalam bahasa-bahasa lain. Ya, cuman kalau kamus saya belum pernah dengar. Tapi ini bagus nanti sebagai ميدان saran جديد. ya. نعم. ميدان جديد للبحث. نعم هذا جيد جدا، ميدان جديد للبحث. Saya sebetulnya Ummu Zainab kalau kirim latihan ya, teks-teks latihan itu ya bukan untuk sebetulnya tidak ada niat untuk bikin susah ya, karena alhamdulillah al-jami' antum jami'an asatidzah wa fudala wa fi maidan al-bahth wal ilm. Jadi ini bukan tugas ya, itu tugas untuk anak yang misalnya gitu ya masih harus dimaksa dulu untuk mengerjakan gitulah. Taban hadza maidan lil bahth, hadza maidan lil munaqashah. Jadi tujuannya dari teks-teks ini bagaimana kita bisa sendiri latihan dan kita bisa sendiri paham teks-teks atau audio tentang pemikiran salah satu tokoh, dan nanti kita discuss, nanti kita dibahas bersama dari sisi istilah, bukan hanya bahasa Arabnya ya. Kalau Ummu Zainab ya perencanaannya bukan hanya bahasa Arabnya, jadi lebih jauh dari bahasa Arabnya saja gitu. Iya. Tapi mungkin antum aidan ada banyak mungkin yang ada sibuk kesibukan ya, dan khususnya mungkin di bulan Ramadan belum pernah untuk mengerjakan latihan itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan. Jadi walaupun Ummu Zainab sudah menentukan waktunya untuk bisa mutalaah, tapi cuman mungkin Sehat saja yang sudah kirim sebelum ya tepat waktu, atau mungkin Syahrul aidan fima atadzakkar.
أخ عارف لا أدري في أي وقت أنتم أرسلتم Lama Umi. Iya, الأخ Syahrul lama sudah ya. Lama belum nih. Lam. La adri, karena kita sudah memberikan batasan waktu, yakni sampai hari Rabu malam supaya Muzanab bisa mutalaah, bisa koreksi. Tapi ternyata Muzanab juga dalam beberapa hari ini sedang kurang sehat, jadi minta maaf. Nanti insya Allah saya akan mutalaah dan coba kirim observation atau apa mulahadat haula al-kitab insyaallah. Ada mulahadah ukhra? Kalau ada mulahadah ukhra tentang apa yang kita sudah belajar juga mungkin bisa digunakan mulahadahnya dan sarannya di pelajaran yang berikutnya, pelajaran tokoh-tokoh yang berikutnya. أو لا يوجد؟ الأخ عبيد كيف وجدتم أنتم النص؟ شكرا أمي. نعم. قرأت مرات النصوص ولكن وجدت كثيرا من المفردات التي لم أفهمها. هذا شيء طبيعي. جربت بحثت في القاموس ولكن نعم يعني الصعب المشكلة. صحيح. banyak mufradat yang belum belum paham. Mungkin ya butuh latihan, kesulitan dalam menemukan akar kata ya. Akar kata di kamus itu. Iya. Ada kamus di online gitu. Tapi ya memang butuh butuh banyak latihan sih. Walakin fil am al-ghardu wal makna insyaallah fahimtu qalilan minan nusus. المعنى العام masih bisa paham. bisa insyaallah. نعم صحيح جيد صحيح. وفي الحقيقة توجد نصوص توجد قواميس اللغة المعاصرة. Ada kamus-kamus yang khusus istilah-istilah ya. Yang saya bilang tadi ke Ukhtiha, yang saya belum pernah dengar ada kamus, maksudnya kamus tentang tulisannya misalnya Malik bin Nabi sendiri. Tapi kalau kamus yang tentang istilah-istilah muasir ada. توجد قواميس المعاصرة موجودة. Dan biasanya setiap istilah إما أن يكون مترجم من اللغة الأجنبية. Jadi sudah diterjemah dari bahasa asing dan sudah digunakan langsung ya. Katanya sudah seperti demokrasi. Ad-demokratiyah مثلا ترجمت هكذا. Tapi sudah dikasih bentuk bahasa Arab. Ada sebagian begini. Dan ada sebagian besar yang katanya bahasa Arab murni. Jadi itu walaupun istilah baru, istilah muasir, tapi pasti ada hubungan bersama atau dengan akar kata, dengan bahasa Arab dasar. Jadi kalau kita bisa mengkuatkan bahasa Arab dasarnya, ini sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Tinggal cuman istilah-istilah itu, pasti kita tidak bisa kita tidak bisa paham semua kosakata yang ada di teks-teks ya. Ya Muzanab sendiri kalau misalnya mutalaah teks yang al-jahiliyah, saya ingat di pelajaran kita dulu di al-jami'ah
في التخصص masih ada beberapa kosakata yang membutuh penjelasan. Karena bahasa Arab sangat luas. Itu saya kira ini ciri-cirinya setiap bahasa ya. Ya kalau bukan begitu, kenapa setiap negara pasti ada pelajaran bahasanya. Misalnya saya di sini juga sedang melihat mahasiswa ada mata kuliah bahasa Indonesia, padahal orang Indonesia. Ya, jadi itu biasa ya, itu wajar. Tapi kalau ada beberapa kosakata memang itu tidak apa-apa. Yang penting struktur dan temanya paragraf atau teks sudah kita paham. Begitu kita bisa dengan latihan yang terus-menerus yang selalu bisa proses progresnya akan lebih cepat. Ya, mungkin kalau ada juga mulahadha atau saran sebelum kita mulai dari Al-Akh Arif, dari Al-Ukht Fatimah, dari Al-Akh Syahrul, dari yang lain siapa la adri. Ada Sain Akhdani la adri man ma'ana huna, الاسم غير موجود. نعم. مو زينب مثل اصطلاح نصب عيوننا يعني من خالص من اللغة العربية ليس نعم. من لا من اللغة العربية الأصيلة. نعم موجود. نعم. يعني إلى اليوم موجود هذا. نعم يستعمل كثيرا. وضعه نصب عينيه يعني ركز يعني في القاموس يعني قصده وجود القاموس في هذه الاصطلاحات من الاصطلاحات العربية ليس من الواردات من الغربية من الديمقراطية. ليس هذا الواردات نسميها الدخيل ليس من الدخيل في اللغة. هذا من أصل اللغة، من صميم اللغة. وضعه نصب عينيه يعني جعله منتصبا أمام عينيه هكذا. ونحن نقول في القرآن توجد الأنصاب والأزلام. إن الأنصاب من الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأنصاب موجودة من النصب. من النصب يعني ما يكون منتصبا يعني يجعله هكذا واقفا وأمام العينين يعني نركز فيه kita fokus hanya di itu. Jadi موجود هذا من أصل اللغة. وفي العبارات ربما kalau kita berusaha untuk mencari misalnya وضعه نصب عينيه di kamus-kamus yang lama mungkin kadang-kadang tidak ada. Kadang ada, kadang tidak. Bukan semua kamus yang lama seperti Lisanul Arab, seperti Taju Al-Arus, Lizubaidi, seperti Kitabul Ain, Lil-Farahidi, dan selainnya ini buku-buku yang lama yang kuning ya. Ini mungkin kadang-kadang istilah baru tidak ada, tapi ada akarnya. Tapi ada juga kamus yang baru, kamus yang kontemporer, yang muasir. Ada ini ada. نعم تفضل أخ عارف إذا كان لديكم كلمة. أم زينب عفوا أنا أتكلم في إندونيسيا. لا بأس لا مشكلة أنا أتعلم منكم. Saat saya mencoba untuk menerjemahkan Ra'sul Mal memang susah mendapatinya. Cuman pernah membaca satu tulisan tentang Nidhamul Siyasi fil Islam, maka Ra'sul Mal itu saya mendapati diterjemahkan dengan kapitalisme. Apakah itu benar atau gimana? Makanya saya jawab juga di situ kapitalisme, cuman agak asing akhirnya jadi. Iya, itu kapitalisme ra'smaliyah. Ar-ra'smaliyah itu kapitalisme. Tapi kalau Ra'sul Mal ada di coba saya ingat dulu ini Ra'sul Mal di di bahasa Indonesia ada juga. Modal ya, itu modal. Iya. Jadi naqulu hadza ra's mal. Dan dari ra'sul mal dari modal itu sudah ada ra'smaliyah. Jadi ada hubungan antara ittijah ra'smali kapitalisme dan ra'sul mal karena memang ada hubungan antara ini. Ya, antara dua istilah ini. Ya, jadi ar-ra'smaliyah itu nama. Seperti kita misalnya kita bilang مثلا
الديمقراطية ya ada iya-nya ya. مثلا الإنسانية humanisme ya itu الإنسانية. Jadi ini ism ya, sebagai ism masdar في الحقيقة. هذا يأخذ على أنه مثل اسم مصدر يعني يصبح اسم خاص ya, ism yang dikhususkan untuk sesuatu ya. هكذا مثلا نقول العلمانية. Ini sangat istilah yang begini bentuknya sama. Ilmaniyah yakni orang yang pemikirannya harus mempisahkan agama atau pemikiran agama dari pemikiran lain. Yani harus ya tidak boleh digunakan dalam yakni politik harus terpisah total dari misalnya. Ini al-ilmaniyah. Ya, saya lupa istilahnya di bahasa Indonesia. Ya, jadi ini bentuknya begini ya. Kita kalau sudah cukup, kita tahu misalnya salah satu contoh begini, nanti setiap kali kita lihat ada ya ini ya itu pasti termasuk seperti ini. Ya, gitu. Zina al-ilmaniyah huwa sekular? Ya, sekularisme. Santi sahih sekularisme. Nah, al-ilmaniyah. يعني العلم يفصل العلم عن الدين. هكذا. فصل الدين عن الحياة. أحسن تماما. فصل الدين عن الحياة أو فصل الحياة عن الدين في الأصل. نعم صحيح. الأخ شهر رمضان ونحن في شهر رمضان. إذا لك تفضلوا. لا Umi لا يوجد. Bahasa Indonesia boleh ya biar Ummu Zainab juga belajar. lanjut. لا بأس حسنا. الأخت فاطمة ليس. لا أدري أنا لا أفهم كلمة ليس ما معناها فأستعمل فاطمة لأنني أفهم معنى كلمة فاطمة أكثر. الأخت فاطمة ربما tadi sudah izin ya أخت فاطمة mungkin belum masuk lagi. Jadi kalau tidak ada mulahadzah, jadi saya lihat tadi dari program yang Ustaz Dani sudah kirim, kita masih ada beberapa pertemuan yang mungkin tidak cukup kalau kita membagikan sisa pertemuan ini atau jumlah pertemuan ini yang sisanya ini untuk setiap kali atau setiap tokoh dikasih dua sisi atau 2 sisi setengah gitu, akan tidak terlalu cukup. Jadi mungkin kita akan mulai dari minggu depannya kita akan berusaha untuk menggunakan satu sesi, kadang satu sisi, kadang 2 sesi ya, tergantung. Tapi ada satu sisi juga atau lebih, mungkin kita akan fokus satu sesi untuk setiap tokoh ya. Ya, biar kita mutalaah beberapa tokoh yang berbeda pemikirannya, ya, memanfaatkan kesempatan ini. Tapi kalau antum ada saran, boleh ya disampaikan. Tafadhalu ala ba'as la haraj fi dzalik. Juga saya lihat mungkin latihan kita di kelas masih kurang. Oleh karena itu saya sudah memberikan saran kemarin usulannya harus ada latihan sebagai bukan presentasi yang serius yang benar ya, maksudnya presentasi yang sederhana, cuma karena satu paragraf saja. Nah, saya misalnya sebagai orang yang sedang mutalaah, apa yang saya paham, dan itu pasti bukan maksudnya harus semuanya sudah paham ya. Yang penting bagaimana saya bisa sampaikan apa yang saya paham, dan dalam presentasi itu Ummu Zainab bisa dan teman-teman juga di kelas bisa menentukan masalah pemahaman dari sisi sistematiknya di mana ya. Masalah ini saya tidak bisa paham, kenapa? Karena mungkin kosakata saya terbatas, atau mungkin karena saya ada masalah di kaidah, atau mungkin saya karena tidak bisa membedakan setiap kalimat dari kalimat yang berikutnya. Itu misalnya ini tujuannya dari latihan ini. Boleh langsung kita jadi ke share file-nya dulu. Ya, kita sudah ada beberapa halaman yang ditentukan kemarin. Wala ba's an nadhhab ila al-fiqra al-ula yang sebagai murajaah juga dari al-ukht Sahah halaman 40 ya.
40 ya. نعم الصفحة 40 والأخت Seha mubasharatan silakan menjelaskan tanpa membaca ya. Al-Ikhwan, kalau ada pertanyaan boleh setelah penjelasannya dan presentasinya Al-Ukht Seha, boleh antum silakan pertanyaannya dan diskusinya kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Minat takdisi ilal bina. Dalam maudhu ini menjelaskan dari menumpukan bahan-bahan, maksudnya pembicaraan dalam buku ini berkenaan dengan kebangkitan umat, yaitu bagaimana umat Islam menuju kepada kebangkitan kembali dari setelah jatuhnya beberapa abad. Jadi minat takdis maksudnya di sini kita memiliki bahan-bahan yang banyak sebenarnya yang menumpuk, sudah menumpuk dalam umat Islam ini, aset-aset yang perlu kita binakan. Dari aset-aset ini kita akan gunakan untuk membangun diri kita, membangun umat kembali. Jadi tidak hanya menumpukkan saja, jadi harus kita bina menjadi seperti sebuah rumah, tidak hanya kita tumpukan batu-batunya, semennya, atau barang-barang lain, tetapi kita harus bergerak menuju pembangunan. Itu daripada maudhu yang diberikan di sini. Jadi bisa dimaknakan, diartikan dari menumpuk hingga membangun. Minat takdisi ilal bina. Laqad aqra'u. Ahsanti بالنسبة لتوضيح العنوان. Mungkin khulasa saja. Khulasa nanti kita kalau ada pertanyaan boleh kita tanya biar tidak memakan waktu. Nah, jadi maksud daripada maudhu ini, dunia Islam telah keluar dari sejarah dalam waktu yang lama. Jadi dia memberikan maklumat terlebih dahulu bahwa umat Islam telah mengalami kemunduran dalam beberapa waktu yang lama. Jadi berabad-abad, 50 tahun terakhir kalau bisa kita katakan, di keadaan tidak punya tujuan. Jadi kondisi kemunduran itu sampai mereka ini hilang arah. Seperti kita melihat, kalau kita bisa bayangkan seperti di sini, membayangkannya seperti orang sakit. Wastad ini, dunia Islam bagaikan pasien yang menyerah pada penyakit nih. Jadi ada macam-macam penyakit nih kan. Penyakit ada yang karena lamanya sakit sehingga menyerah diri dan kehilangan rasa sakitnya. Sudah istilahnya sudah sejiwa dengan sakit itu. Bahkan seolah-olah sakit itu menjadi bagian dari keberadaannya. Jadi kondisi ini sangat jadi penjelasan ini memberikan gambaran begitu istilahnya mundur dan sakitnya umat Islam. Kemudian tidak lama setelah itu dalam rentangan waktu ini juga terdengar satu berita yang menggembirakan. Jadi tidak lama di abad ini juga dunia Islam mendengar orang yang mengingatkan dan akan penyakitnya dan membicarakan tentang bantuan Tuhan. Saya rasa mungkin di sini ada ulama-ulama ilahi atau ulama-ulama yang sudah mendapatkan istilahnya mereka berpikir dan sudah merasakan kesakitan umat ini. Jadi seakan-akan ada para ilmuwan atau saya rasa dalam bentuk ulama kontemporer seperti sekarang ini, seperti wujud Imam Khomeini atau kalau dilihat Malik bin Nabi ini hidup dia pada era-era awal-awal kebangkitan Islam Iran sepertinya. Ataukah masa sebelum ini rentangan masa kehidupan Imam Khomeini dengan Iqbal, ini semua sepertinya bisa dikategorikan sebagai para ilmuwan atau ulama kontemporer. Jadi di sela-sela kondisi kehidupan umat Islam dalam keadaan sakit itu ada ulama-ulama atau
para ilmuwan seperti Malik Ibnu Nabi ini juga salah satu pemikir Islam yang melihat kondisi umat Islam seperti ini sehingga beliau menulis buku seperti ini. Tentu dia sendiri sebagai orang yang akan istilahnya memberikan cahaya atau memberikan pengenalan terhadap kondisi umat yang sedang dalam sakit ini. Jadi dalam kondisi sakit ini kita jangan putus asa. Jadi seakan-akan di sini cantiknya itu menggunakan kata-kata seperti di bawah bantalmu itu ada kebangkitan. Jadi seakan-akan sandaran bantal itu menjadi satu sugesti atau satu satu dorongan untuk bangkitlah daripada tidurmu. Seakan-akan bangkitlah dari sakitmu. Di situ ada satu dorongan. Jadi bantal di sini seakan-akan menjadi sandaran. Jadi kita dalam keadaan sakit ini sendiri menjadi satu istilah batu loncatan untuk kita bangkit. Jadi dalam konklusinya daripada tulisan ini, Minat Taqdis Ilal Bina ini, kita berusaha untuk menggunakan aset-aset yang ada di dalam umat Islam ini untuk kita bangkit kembali. Jadi sampailah pada pembahasan, jadi sakit sebagai istilah kedokteran digunakan untuk kita dapat pemikiran kesehatan. Jadi kalau kita diberi gambaran seperti sakit, maka kita akan membayangkan ada kesehatan. Maka pembicaraan mengenai sakit atau rasa sakit tidak berarti telah jelas menemukan obat. Namun penjabaran atau pembicaraan tentang adanya obat itu ini masih berupa berita saja. Jadi belum menjadi satu tindakan di luar. Jadi ini masih dalam bentuk istilahnya masih dalam bentuk teori, belum menjadi satu tindakan di luar yang semestinya kita harus lakukan. Kebangkitan itu maksudnya harus bertindak. Dari itu Ibnu Nabi, yakni Malik Ibnu Nabi memberikan syarat-syarat, syurutun nahzat. Itu semua dia ingin bagaimana umat Islam ini tidak hanya mendengar bahwa memberi istilah mengenalkan diri dia sedang dalam keadaan sakit atau obatnya sudah ada, namun harus diaplikasikan seterusnya ke langkah-langkah tindakan. Jadi harus minum obatnya misalnya gitu, harus dibuat obatnya atau harus istilahnya bergerak untuk menuju kesehatan itu, untuk menuju kebangkitan itu. Jadi titik awalnya adalah bahwa 50 tahun terakhir menjelaskan kepada kita keadaan tempat dunia Islam saat ini. Kondisi sakit yang kita rasakan sekarang ini adalah akibat daripada 50 tahun yang lalu. Kondisi 50 tahun yang lalu itu kita dapat melihat kondisi sejarah umat Islam dengan berbagai istilahnya masuknya pemikiran-pemikiran Barat dan lemahnya umat Islam sendiri dengan terhadap iman mereka, terhadap Islam, terhadap Al-Quran. Jadi atau kita bisa katakan umat Islam 50 tahun sepanjang rentangan 50 tahun itu mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka meninggalkan tausiah-tausiah atau nasihat-nasihat daripada Nabi, daripada Ahlul Bait, daripada ulama-ulama ilahi. Jadi kondisi umat Islam pada rentangan masa 50 tahun ini kita lihat pada sekarang ini. Namun kalau kita mau kaitkan dengan kebangkitan umat Islam di Iran, tentu lain lagi istilahnya. Itu satu istilahnya kalau setelah 50 tahun itu kita dapat istilahnya umat Islam sudah mulai sembuh, maksudnya sembuh dari sakitnya. Dengan cetusan revolusi Islam yang ada kita kena ada kaitkan dengan perjalanan zaman ini. Memang kita pernah jatuh, pernah naik masa Rasulullah, kemudian pernah jatuh sepanjang rentangan masa yang melepaskan Al-Quran itu. Kemudian sekarang kita diajak kembali ke arah Islam dan memegang Al-Quran dengan revolusi. Kita kena bentangkan juga revolusi Islam Iran sekarang adalah satu nuktah sebagai obat.
sebagai istilahnya sudah menemukan obat. Jadi sebagian umat Islam telah menemukan obat. Namun sebagian besarnya tentu kita masih melihat kondisinya masih lagi dalam keadaan sakit. Bahkan mungkin kita katakan sebagiannya lagi tengah sakratul maut. Atau mereka sudah masuk terus ke bukan muslim lagi. Baik, jadi yang dapat ditafsirkan dalam dua cara yang saling berlawanan. Jadi kalau kita Afwan, satu paragraf saja ya. Ini satu ya. paragraf yang pertama sudah cukup. Ya, Saya sudah kira cukup. di sini ya, ahsantum barakallahu fikum jayyid, dan itu saya kira jadi dari Al-Ukht Seha bukan hanya terjemah tapi ada kritisnya juga ya. Afwan. Ya, jadi ada analisisnya juga. Ya, jadi syukran jazilan laki Al-Ukht Seha barakallahu Syukran fikum. laki. Tayyiballahu anfasaki insyaallah. Ya, bilmunasabah ini salah satu istilah mungkin yang kita sering digunakan, tayyiballahu anfasak, biasanya digunakan dibilang setelah membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran atau doa, فعندما ينتهي نقول له طيب الله أنفاسك. فهذا ربما من Dijawab kaifah? وطيب الله أنفاسك أيضا وطيب. نعم أو جزاك الله خيرا أو لا بأس يمكن ذلك. Allah. وطيبك الله أيضا. Dan kalau ada masukan dari atau tambahan komen dari al-ikhwan, tafadhalu. Jadi sekarang Ustazah Seha yang guru kita, dan boleh kita tanya dari Ustazah Seha. Tidak, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Naam. Tidak ada. Kalau tidak ada, Zainab ada pertanyaan ya. Ana Ustazah. Naam, tafadhalu akh Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Seha, tadi kalau dari judul diterjemahkan oleh Bu Seha, minat taktis itu dari penumpukan ilal bina, pembangunan. Maknanya dengan apa tadi konteksnya bahwasanya tadi kan umat mengalami sakit karena kena virusnya barat dan sebagainya. Lantas keterkaitan dengan judul utamanya minat taktis dengan konten yang sudah diterjemahkan oleh Bu Sehat, gimana memahaminya ini? Taktis itu kan penumpukan tadi. Apa yang ditumpuk? Sakitnya atau masalahnya? Ilal bina, apa yang dibangun? Membangun peradabannya atau apanya gitu? Santam Ya. Yang menumpuk itu obatnya, tapi tidak diambil obatnya itu untuk dijadikan sebagai untuk diminum. Jadi yang menumpuk adalah kita bisa katakan adalah obatnya. Obatnya banyak, tapi terkadang keliru mengambilnya atau tidak digunakan obat itu. Jadi hanya menumpuk. Dari situ Malik Dr. Malik bin Nabi ini mengambil tajuk atau judul minat takdis ilal bina, karena beliau melihat umat Islam ini memiliki banyak aset. Aset itu adalah obat daripada penyakit. Banyak aset seperti kemampuan setiap kepala daripada umat Islam ini memiliki kemampuan-kemampuan yang perlu istilahnya digali, yang perlu sudah, bahkan mereka memiliki kecerdasan. Umat Islam ini memiliki kecerdasan, menjadi aset insaniah yang perlu untuk dibina, dikembangkan. Kemudian aset-aset lain seperti seperti kan ada insaniah. Nanti kan bin Nabi kan mengatakan dalam anasir, unsur-unsur. Jadi minat takdis ini bisa dikatakan takdis di sini penumpukan unsur-unsur untuk nehzat, untuk membina nehzat itu. Hakada. Santum, syukran. Ya, kalau kita mau كيف نطبق praktek هذا العنوان في هذا الفقرة, itu mungkin kita bisa ditafsirkan seperti yang Ukht Seha sudah sampaikan, masykuratan,
Tapi bukan hanya itu, ya, karena ini judul untuk beberapa halaman, ya, bukan hanya satu paragraf. Jadi kalau kita mau memang dapat penafsiran dan hubungan yang jelas antara judul dan teks berikutnya, maka harus kita membaca satu fasal ini lengkap, ya, lengkap. Dan itu takdis ini ada كيف يوجد تكديس للأفكار، توجد أفكار كثيرة. العالم الإسلامي مثل ما ذكرت الأخت سحة له أفكار جديدة، له أفكار جميلة جيدة، tapi belum dijalani pemikirannya, ide-idenya belum diamalkan, belum dipraktek, ya. Punya juga dari sisi, karena nanti kita akan ada tiga syarat linnahda, ya, tiga unsur nahda, al-insan wa turab wa zaman. Jadi untuk al-insan ada banyak pemikiran, ada banyak ide yang bagus, tapi belum dijalani, belum dipraktik dalam sebuah misalnya rencana atau planning yang strategik, ya. Ya, jadi ليس عمل استراتيجي، ليس عمل ممنهج، ya, begitu. Dari sisi al-turab, ya, al-imkaniyat juga هنا يعطي فيما بعد, kalau kita mutalaah nanti kita akan lihat ada contoh dari orang misalnya yang punya, seperti orang yang mempunyai harta, mempunyai banyak uang, tapi tidak digunakan dimanapun, ya. Jadi apa itu manfaatnya? لا يتحرك, يعني هذا مثلا رأس المال, seperti رأس المال sudah menggunakan, bicara tentang رأس المال juga, modal. Ra'sal mal itu apa? Harus gerak, harus digunakan, harus dimanfaatkan. Kalau tidak digunakan, ya tidak ada manfaatnya. Ini seperti takdis juga. Ya, dan الوقت كثير جدا لدينا أوقات كثير جدا لكنها ليست فعالة, belum diaktifkan. هذا كله من التكديس. Jadi التكديس dari beberapa sisi, dari sisi al-insan, dari sisi al-zaman, dari sisi التراب, كله تكديس. فإذا هذا التجميع من الأشياء الجيدة. نحن لدينا أشياء كثيرة. العالم الإسلامي لديه معادن. Indonesia sendiri misalnya ada punya معدن الذهب, emas, ya. Tapi tidak setahun yang Zainab, ya, kalau salah antum silakan koreksi. Jadi mungkin lebih yang digunakan atau yang dimanfaatkan negara asingnya, ya. Jadi ini salah satu yang termasuk dalam unsur at-turab yang tidak digunakan secara, atau tidak diaktifkan secara, tidak dimanfaatkan secara total. Begitu. هذا نوع من التكديس. لا توجد فيه حركة ولا توجد فيه منفعة. هذا التقريب. وسؤالكم الأخ عارف سؤال أساسي ومحوري. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لكم الأخت سها. إذا كان هناك بعض الاستفسارات حول الجمل, misalnya kita bisa tanya, misalnya أخت سها tadi bicara tentang penyakit itu sudah sebagian dari hidup umat Islam, boleh di kalimatnya ditentukan mana? Kalimatnya yang bahasa Arab boleh ditentukan yang mana yang maksudnya ini. Astaslamal maridu lil maradi. Di sini. Nah. Menyerahkan orang orang sakit, menyerahkan pada sakitnya. Menyerah pada penyakit. Wa faqada syu'uruhu bil alami hatta ka'annahu yu'lafu jaza'an min kiyanihi. Yu'allifu juz'an min kiyanihi. Sahih. Dan huna, itu kalimatnya di sini. Sebagai sudah menjadi, membiasakan atau menyerahkan pada penyakit, sehingga sudah menjadi sebagian dari badannya, dari hidupnya, dari dan hada sampai tidak merasa penyakitnya, rasa sakit sudah tidak ada, hilang, ya.
Yu'allifu, allafa yu'allif yakni susunkan dua sesuatu, menyambungkan dua sesuatu, mensatukan dua sesuatu. Hada ta'lif. Allafa baina qulubihim. هذا التأليف. نعم. جيد. هذا بالنسبة على كل. حاولوا دائما, saya ada satu poin yang saya kira penting juga. Kita kalau sedang terjemah, mungkin kadang-kadang kita menggunakan translate ya. Tapi lebih bagus juga setelah kita selesai terjemah salah satu paragraf, kita coba seperti tadi, yang maksudnya saya tulis terjemah ini, kalimat ini misalnya saya ketemu atau di mana yang bahasa Arabnya mana. Karena kita bisa kadang begitu bisa belajar struktur kalimat bahasa Arab yang mungkin tidak ada di bahasa lain. Seperti misalnya wada'a nusba 'ainai. Wada'a nusba 'ainai mungkin kalau kita mau terjemah pakai Google Translate tidak bisa. Ya. Jadi ada beberapa ini bisa membantu. Ya, jadi misalnya saya sudah selesai, ini tadi terjemah misalnya mana yang artinya sebagian penyakit sudah sebagian menjadi sebagian dari badan kita, dari hidup kita, ada di sini. Yu'allifu juz'an sudah menjadi yang yu'allif yani yaj'aluhu juz'a, yu'allifuhu yani apa? Guna sakit kan, penyakit itu adalah sesuatu yang tidak yang asing dari badan kita ya. Ya, virus itu misalnya adalah sesuatu yang asing, yang bukan asli dari badan kita. Tapi karena sudah lama masyarakat Islam, umat Islam dalam kondisi sakit ini, maka sudah menyerahkan pada sakit penyakit. Jadi oleh karena itu virus itu sudah kayak naqul adaptasi ya, sudah badannya sudah beradaptasi dengan itu. Hada ta'lif. يعني يجمع بينهما يكونان دائما معا. هذا التأليف. حتى نعرف جيدا معنى كلمة التأليف. إذا شكرا مرة أخرى. نذهب إلى نص آخر. Jadi kita akan mulai teks dulu, setelah teks kita lanjut yang video yang kemarin ya. Teks berikutnya sama siapa, Afwan? Coba saya lihat. Ya, الأخ عارف ربما سنبدأ بكم. نعم أخ عارف نذهب إلى الصفحة 77. Ya, 77. نحن في اللغة العربية kalau angka kalau terdiri dari dua nomor terdiri dari angka terdiri dari dua nomor, maka dibaca dari kanan ya. Yang bahasa Arab modern sekarang ya. Jadi 7 wa 7. Kalau bahasa Indonesia 77 dari kiri. Bahasa Arab dari kanan ya. Tapi kalau angkanya terdiri dari tiga ratusan ya. Kalau ratusan, kita akan membaca ratusannya dulu. Misalnya hakada. Jadi mi'ah, kita membaca mi'ahnya dulu, 100-nya dulu, baru baca yang dua nomor ya. Mi'ah wa. Jadi ada 100 dan ada huruf wa ya. Mi'ah wa sab'un wa sab'un. Ya. Ya, kalau bahasa Indonesia jadi tidak ada dan ya, tidak ada wa-nya. Dan mungkin selalu dari kiri. Kalau bahasa Arabnya begini. Dan dua angka saja yang dari kanan. Lebih dari dua angka, kita mulai dari kiri dulu. هكذا. نعم تفضلوا. إذا معكم هذه الصفحة 77. نعم 77. 77. Ya, صحيح. في إندونيسيا أو في إندونيسيا أم زينب. بالأندونيسية. نعم. بالأندونيسيا. نحن نستعمل حرف الباء. B sebagai alat ya. Saya menulis B.
karena ini alat ya. Saya pergi misalnya ke universitas bis sayyarah. Jadi ini sebagai alat ya. Al-ba' li al-wasilah. دي تستعمل الآلة أو الوسيلة. نعم تفضل لا بأس لا حرج. Terserah antum ya. Kita nanti akan tanya, misalnya kalau ada sebuah kalimat yang kita mau mencari artinya di bahasa Arab atau maksudnya yang kalimatnya di mana dalam teks ini, kita nanti akan tanya insyaallah. Tafadhalu bismillah. Ya. Ya ini ya, di sini atau mana? Iya, sudah saya serahkan untuk umum. Lah, tapi antum ya. tadi ya. Ya antum yang sudah terjemah kemarin dia mana? Mulai dari sini ya? Oh ya. Iya, faqad syara min al-lazimi. Baik, tafadhal. Bismillah. Faqad syara min al-lazimi an nad'a amamana al-muskilata bi akmaliha wa an na'khudha fi i'tibarina ala al-akhassi. نعم. الأخصي نعم. عنصر الأساسي الرجل ويلزمنا أولا أن نفهم كيف يؤثر الإنسان في تركيب التاريخ الذي درسنا قانونه في الفصل السابق. Secara umum kalau diterjemahkan, satu hal yang penting untuk kita menempatkan permasalahan pokoknya, dan itu semuanya kembali pada permasalahan utamanya pada manusianya, ar-rajulu. Dan juga perlu untuk kita memahami nafhama kaifa, memahami bagaimana manusia itu kaifa yu'assirul insanu, bagaimana manusia itu mempengaruhi penyusunan sejarah fitar tarikh, sehingga dari situ kita bisa mengetahui rangkaian konunahu, kita bisa belajar aturan-aturan sebelumnya. Lantas wa minal mulahaddi annahu fil qarnil ishrina yu'assirul farda fil mustama'i bisalasatin mu'assiratin. Dalam kurun waktu 20 pada kurun abad 20 perlu diperhatikan bahwasanya yu'assirul fardu, seseorang itu bisa memengaruhi fil mustama', bisa memengaruhi masyarakat dalam 3 perkara, bisalasatin mu'assirat. Awalan, yang pertama adalah bisa memengaruhi masyarakat dari sisi pemikirannya, bifikrihi. Sanian, yang kedua, bisa memengaruhi masyarakat dengan cara tindakannya, bi'amalihi. Salisan, yang ketiga, bisa memengaruhi orang lain atau masyarakat itu dengan hartanya, bimalihi. Wahasolul bahsi, dan ringkasnya atau hasil pembahasannya itu semua adalah anna qadiyatal fardi manutatan bitaujihihi fi nawahi salasatin. Ringkasnya apa ini? Kalau saya terjemah, ringkasnya setiap orang akan dipercaya dikarenakan 3 hal. Awalan taujihus sakofati. Yang pertama adalah dari sisi taujihut sakofah budaya, arahan budaya atau kebiasaan tradisi yang ada. Sanian al-amalu, dari sisi tindakannya, konkretnya, perbuatan konkretnya apa. Yang salisan, yang ketiga adalah ra'sul mali, yaitu dari harta atau modal yang dimilikinya. Demikian umum. Ahsantum, barakallahu fikum, jayyid jiddan Akh Arif, jazakumullah khair. Sudah ada latihan juga dari pembacaan, kita bisa memanfaatkan beberapa poin tentang metode pembacaan dan juga terjemahannya yang sangat bagus. Ahsantum, jazakumullah khair.
mungkin ada pertanyaan atau masukan atau komen dari ikhwan wal akhwat, tafadhalu. Ya, ana Ustaz. Naam. Arif. نعم تفضل أخ شهرول يا Nah, Ubed. عبيد أخ Ustaz- عبيد Ustaz Ubed. Ya. أنا أستاذ عبيد تفضلوا. Ini judulnya tentang apa tadi, Ustaz? Tentang 3 faktor yang mempengaruhi perubahan masyarakat dari unsur manusia. Ringkasnya. Ya, kita cari Kalau judulnya ya tentang manusia ya. Jadi unsur pertama. al-unsur awal al-insan. Ya. Mungkin apa ya? Al-maudu al-am tentang ini apa namanya? Secara khusus bisa diringkas mengenai apa di bahasan ini. Ya, syukran Ustaz Ubed. Ringkasnya dari pemahaman singkat saya, sejarah peradaban manusia itu kembali lagi pada manusianya, bagaimana manusia itu yang akan menentukan arah sejarah tersebut. Dan tentunya sejarah manusia itu bisa berubah atau dinamis apabila dipengaruhi oleh 3 unsur atau 3 faktor dari sisi manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu pemikiran yang ada di masyarakat. Tentunya pemikiran itu adalah hasil nalar dari manusia. Ya, tergantung pada pemikiran itu apakah nanti pemikiran itu yang akan dominan mempengaruhi masyarakat atau tidak, dan di situ juga akan merubah masyarakat. Yang kedua tentunya dari tindakan konkret dari manusia tersebut untuk menorehkan sejarah atau mengarahkan sejarah itu mau dibawa kemana. Dan yang ketiga tentunya juga uang atau harta itu juga berpengaruh untuk merubah masyarakat sesuai dengan yang diinginkan si manusia tersebut. Ringkasnya gitu, Ustaz Ubed, insyaallah kalau tidak salah. Afwan. Taujih itu yang pas terjemahannya apa ya? Iya, taujihnya apa, Om? Saya juga pusing. Berkaitan dengan berikutnya. Ya. At-taujih yani apa ya? Nahnu naqul nuwajjih مثلا نوجه الطالب إلى كتاب X مثلا إلى كتاب فلسفة الفارابي مثلا. Jadi kita mengarahkan. Ya, mengarahkan. Hadza taujih yani mengarahkan. Yani harus ada tujuan yang kita bekerja, yang kita berusaha untuk sampai ke tujuan tersebut ya, tertentu ya. Fahadha thaqafah, jadi harus kebudayaan umat Islam ada taujih, ada planen maksudnya di sini. Wujud jihad, الجهة يعني الجهة من كلمة الجهة، وجه يعني جعله في جهة معينة، هذا المقصود من التوجيه. والعمل أيضا ممكن kita في الأمة الإسلامية كلنا نعمل لكن كل واحد يعمل وحده. Kita semuanya bekerja, mungkin kerja keras, tapi setiap orang kerja masing-masing gitu ya. Ya tidak ada strategi. itu maksudnya taujih, يعني يكون لها هدف توجه تأخذ جهة. هذا المقصود منها. فأيضا الثقافة هكذا, kebudayaan sebagai backgroundnya sebuah umat ya begitu. هذا المقصود. لا أدري إن شاء الله واضح.
نعم يا شيخ لا وارد. أدري في المصطلح الأندونيسي في الحقيقة لا أعلم بالضبط يعني التوجيه نعم mungkin mengarahkan atau نفهم عن المعنى والغرض ولكن حين نترجم إلى الأندونيسي ومشكلة هناك. طبعا ليست كل كلمة في العربية توجد في الأندونيسية. نعم. ولهذا الترجمة الجيدة ليست ترجمة الكلمات بل ترجمة العبارات. Kadang kita terpaksa untuk menggantikan satu kalimat lengkap secara total ya diganti dengan kalimat lain karena tidak ada kalau diterjemah dengan sama misalnya artinya rusak. Saya ingat ada orang yang dulu saya Zainab di pelajar Farisia ada orang yang bilang توجد جملة sebagai peribahasa sebagai عبارة معروفة اصطلاح يقولون خوك بار سارام. يوجد شخص سأل ما معنى هذه الجملة فأجابه آخر يعني قال له يعني التراب على رأسي tanah di atas kepala saya. Kenapa? Karena dia sudah menerjemah kalimat tersebut dengan kata per kata, satu persatu. Dan itu sudah memberikan terjemah yang salah. Padahal artinya beda, bukan begitu. Harus diganti. Kalau kita mau terjemah harus مثلا نقول أكبر سامي يعني وويله يا ويله. الويل يعني أنا di dalam kondisi yang sangat susah, yang sangat buruk. هذا المقصود. Jadi maksudnya تأسف والحسرة. إذن وضع التراب على الرأس ليس معناه لا يعني أي شيء في اللغة. أنا أضع التراب على الرأس وما من المشكلة ضع التراب أو ضع أي شيء تريد. فهذه الترجمة إذن ترجمة فاسدة. هذه الترجمة فاسدة. ولهذا المطالعة المستمرة للغة العربية للنصوص العربية تساعد كثيرا على ماذا؟ أولا على اكتساب الذوق اللغوي. يعني عندما تتكلم أنت تتكلم بتفكير اللغة العربية وليس بتفكير اللغة الأندونيسية أو لغة أخرى. هذا مهم. يعني عندما تتكلم تضع الفعل في الأول مثلا لا تضع الفعل في الأخير. هذه النقطة الأولى. وأنا رأيت مثلا هنا وأنا في أندونيسيا أحيانا أبنائي أنا أفرض عليهم عدم استعمال الأندونيسية في البيت. Saya bukan dari sisi rasisme, tapi karena saya khawatir itu bahasa Arabnya hilang. Jadi untuk tetap bahasanya terjaga karena tidak ada sekolah bahasa Arab gitu, takriban satu hari lengkap 12 jam lebih dari di lingkunannya bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa jadi bahasanya lemah dan hilang. Jadi karena saya ada aturan begini tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kadang-kadang mereka bagaimana? Menggunakan bahasa Arab tapi strukturnya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah membiasakan pemikirannya dengan bahasa Indonesia. هذه نسميها عبقرية اللغة. يعني setiap bahasa ada struktur khas ya, khusus. Begitu kita, kalau kita membiasakan mutala'ah bahasa Arab, akan kita dapat ملكة التفكير باللغة العربية. يعني عندما أتكلم بالعربية أتكلم بتركيب dalam struktur bahasa Arab bukan dalam struktur bahasa Indonesia. هذا مهم جدا. هذا تعطيه ماذا الذي يعطيه؟ ليس فقط تعلم القواعد نحو الصرف ولكن الاستعمال المطالعة المستمرة للغة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية juga dalam المطالعة المستمرة kita bisa belajar istilah-istilah yang tidak ada di bahasa lain, tapi kita bisa
bandingkan dengan yang menggantikannya. Seperti yang tadi. Seperti ya wawailah مثلا. الويل هنا ممكن كثير من المصطلحات لا توجد في لغة أخرى. مثل مثلا وضع نصب عينيه مثلا في الفيديو خرج مثلا همشه أبناء جلدته. أبناء جلدته لا أدري في الأندونيسية موجود أو لا. أبناء جلدته الجلد. الجلد يعني kulit. أبناء جلدته يعني apa؟ Ya antum tafhamunahu min hadzal kalam ma ma'na? Kira-kira apa yang dimaksud? Mungkin tidak ada bahasa Indonesianya ya, la adri. Ya tafadhal akh Arif. لا أعرف أستاذة. Ya. ظننت أنه عارف إذن يعرف. نعم. Abna'u jildatihi yani orang yang dari negara yang sama, dari umat yang sama. Abna'u jildatihi yani min al-jildati nafsiha yani min al-watani dari negara yang sama, dari ummah yang sama. فهذا اصطلاح مثلا هذا يستعمل وكثير كثير جدا dari peribahasa, dari al-amthal, dari begitu. Afwan. Nah, di sinilah saya maksudkan tadi, ada tak satu kamus yang mengumpulkan semua istilah-istilah dalam bahasa Arab khusus, bukan bahasa yang masuk dalam bahasa Arab, tapi khusus daripada bahasa Arab, kumpulan daripada istilah-istilah seperti ini yang saya maksudkan. Ada tak bukunya, kitabnya? Iya. Mawjud al-qamus munjid. Al-munjid al-qamus. Nah. منجد الطلاب موجود. منجد الطلاب موجود. كتاب لا بأس به وهو معاصر, ini termasuk kamus baru ya, kamus yang muasir ya. Tetapi di sini saya ada poin lain juga Ukhtaha. Ini kalau di sini harus kita membedakan antara beberapa bidang ya. Kalau Ukhtaha maksudnya kamus yang terkait dengan peribahasa, itu satu bab khusus, banyak ada kamusnya ya. Al-amthal, kitab al-amthal lil-Maidani, هذا kitab معروف, kitab al-amthal, مجمع الأمثال. مجمع الأمثال ini ada buku khusus peribahasa. مثل أمثال, مثل itu مثلا نقول يداك أوكت وفوك نفخ. Apa itu digunakan untuk apa? Abta'u min Find, akramu min Hatim, lebih karim dari orang Hatim. Hatim ini seorang yang terkenal sebagai orang yang sangat berinfak, sangat yang mulia, sangat karim gitu. Fatujad hadhihi al-amthal mithl hadha yang sudah sejak bahasa Arab yang terdahulu, yang lebih dahulu itu sudah ada. Ada buku khusus ini ada. Kalau maksudnya istilah bahasa baru modern dalam buku yang seperti ini tidak ada, karena ini buku kuning ya, buku lama. Tidak ada, tapi ada buku atau kamus yang khusus juga ada. يوجد قاموس في المصطلحات السياسية، قاموس في المصطلحات الاقتصادية، قاموس في المصطلحات النفسية، في الفلسفية قواميس الفلسفة موجودة. الفلسفة موجودة كثير من القواميس، الفقه أيضا، يعني setiap bidang ada kamusnya, ada, ya, ada kamusnya. Dan mungkin kalau kamusnya, kalau bahasa yang kita misalnya terkait dengan pembahasan kita, yakni maksudnya bukan bagian politik atau sosial atau tapi bahasa Arab kontemporer, modernnya, itu sebagiannya ada di Munjid al-Tullab. يوجد بعض المصطلحات في منجد الطلاب. ada juga مجمع اللغة العربية, ada sebuah كيف نسميها رابطة atau muassasah yang fokus di mengeluarkan atau memberikan fatwa lughawiyah tentang istilah-istilah baru misalnya. Ini ada juga. Ya, ada di Mesir, ada di Suriah, ada di beberapa tempat lain ada. Ya. Jadi istilah itu atau setiap bidang ada kamus khususnya. Setiap bidang ada kamus khususnya. Jadi, نعم. Abnaul Jildah
يعني نوع من الأمثال لا, ليس ليس من المثل. Al-mathal adalah peribahasa, adalah kalimat yang ada cerita aslinya. Dan setelah kejadian itu tersebut sudah digunakan sebagai mathal, sudah digunakan setelah cerita itu sudah digunakan sebagai mathal. Hadza al-amthal. Jadi al-mathal biasanya ada cerita yang sudah terjadi, ada sesuatu yang sudah terjadi, ada cerita aslinya. Ya. Tapi kalau al-ibarat al-mu'asirah, la. Ibarat al-mu'asirah bukan begitu. Itu istilah-istilah baru saja. Misalnya naqul mutribatul hayy, mughanniyatul hayy, orang yang nyanyi ya, al-mughanniyah, alladhi yughanni. Naqul mughanniyatul hayy, al-hayy yani perumahan atau daerah khusus, al-hayy, al-ahya. Al-ahya bukan haya yang hidup ya, la, al-hayyu min al-hayy, al-hayy yani tempat lingkungan misalnya daerah seperti perumahan yang terbatas, hadzal hayy. فنقول مغنية الحي لا تطرب. هذا يستعمل في اللغة الحديثة كثيرا. هذا يستعمل كثيرا في اللغة الحديثة. سأكتب الجملة العبارة. أقول هنا مغنية الحي la tutrib. Orang yang nyanyi, yang khusus kaifa naqul kampung kita, penyanyi kampung kita tidak la tutrib, يعني ليس صوتها جميل, لا تعجبنا. هذه الجملة معناها هكذا. Tapi digunakan bagaimana? Digunakan tentang misalnya di lingkungan kita ada orang alim, seorang alim yang memang punya ilmu yang bagus, yang tinggi, tapi karena di lingkungannya si orang alim ini tidak dihargai, tidak dipercaya. Kenapa? Karena dari lingkungan yang sama. Tapi kalau dengar orang dari luar, misalnya dari luar lingkungan tersebut, akan lebih dihormatkan, lebih mendengarnya, dengar misalnya wasiahnya atau ceramahnya gitu. Ya, itu jadi maksudnya kalau produk dari kita sendiri, produk tidak dipercaya, tapi kalau dari luar kita percaya. Hadzal maksud min hadhihi al-ibarah. Mutribatu mughanniyatul hayy la tutrib. ليس صوتها جميل, ليس غناؤها جميل. Jadi di sini sebagai peribahasa, bukan maksudnya benar-benar orang yang penyanyi ya, nyanyinya bukan. ليس هذا المقصود. لا أدري هل وصلت الفكرة أم لا. هل صارت واضحة أو غير واضحة؟ ما زالت غير واضحة. نعم واضحة. مفهوم. فهمتم. Ya mungkin boleh dikasih terjemahan bahasa Indonesianya tentang biar semuanya teman-teman paham ya. Naam, mafhum. Walakin Gordi awalan li binafsi la budda li an ajida wa an abhasa al jumlah wal kalimah fi usuliha. Al-muhim yakni li an ajida al-maqsud al-ghurd al-sahih. Santum, هذا صحيح جدا جدا وأتفق معكم تماما. Coba kita misalnya sebetulnya kita kalau mau membahas atau mulai dari pelajaran itu untuk mata kuliah ini tidak bisa karena sudah ada silabusnya ya. Jadi kita misalnya tidak bisa mulai dari al-jumlah wal kalimah itu ya karena silabusnya begini memang. Tapi saya setuju dan bagus kalau al-akhwal asatidzah wal akhwat ustadzat bisa mengkhususkan waktu untuk belajar bahasa Arab mulai dari dasarnya.
Ini sebagai muraja'ah, la ba'as, la muskilah. Walaupun kita sudah pernah belajar atau sudah ada pengalaman, tapi tidak apa-apa, kita lanjut, kita sudah dan praktik, dalam praktik yang teks sekarang. Misalnya, biasanya bahasa Arab kan terdiri dari dua macam jumlah. Fi'liyah, ismiyah. Tidak ada lebih dari dua. Dan ismiyah itu biasanya dua bagian yang mubtada khabar itu, subjek dan predikat, itu selalu marfu', dhammah. Jadi jangan memberikan fathah dimanapun. Ya. Tadi misalnya dari Al-Akh Arif, walaupun secara total pembacaannya bagus, benar, tapi ada beberapa poin yang mungkin butuh difokus lebih ya. Masalah kalau ada kata kerja, pembacaan kata kerjanya benar. Kaifa yu'athiru, ya mengaruh. Yu'athiru. Setelah kata kerja pasti harus ada subjeknya, dan subjeknya harus pakai dhammah. Ini tandanya subjek. Kalau kita praktik di Al-Quran, naqul مثلا في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه. Kalau kita tidak fokus, akan mungkin salah paham ayat. Ibtala, jadi menguji. Yang menguji siapa? Kalau kita memberikan dhammah pada kata Ibrahim, Ibrahim akan menjadi fa'il, subjek. Jadi yang menguji adalah Ibrahim alaihissalam. Padahal yang menguji bukan Ibrahim, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat memang kata rabbuhu pakai dhammah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Jadi ibtala ar-rabbu, yakni Allahu Ibrahim. Jadi dhammah adalah tanda untuk subjek, fathah tanda untuk objek. Yang diuji adalah Ibrahim. Dan kita begitu aja, kalau kita membaca satu paragraf begini, dan coba, kenapa saya bilang di sini yu'athirul insana? Apakah yang dapat efek atau terefek atau al-insan, atau insan sendiri yang memberikan efek yang mengaruh ya? Al-insan fa'iluhu yarji ila aina. Al-fa'il huwa al-insan. Al-insanu yu'athir. Al-insan memberikan efek, mengaruh. Itu apa? Mengaruh apa? Terkib, susunan at-tarikh. Kaifa yu'athirul insana? Laisa insanu. Insanu, sahih al-insanu. Ya, tadi saya kalau tidak salah saya dengar dari Al-Akh Arif al-insana. Ya. Insanu. Laisa maf'ul. La, fa'il. Fa'il. Oh. Ya. Ya, jadi al-insan manusia yang mengubahkan struktur dan formula at-tarikh. Terkibat at-tarikh diubah oleh siapa? Oleh al-insan. Karena al-insan termasuk salah satu unsur asasi, dasar yang penting. Jadi al-insan ini disebut subjek di sini ya. Dan huwa alladhi yu'athir, walaysa huwa alladhi yata'athar. Huwa alladhi yu'athir, yang memberikan efek. Bisa mengubahkan sejarah, bisa mengubahkan lingkunannya gitu. Ada jihad. Aidan yujad tadi juga di sama ada dua contoh dari kata kerja yang setelahnya harus fa'il, yu'athirul fardu. Ya. Jadi kita misalnya kapan kita memberikan kasrah. Kasrah kita menggunakan kasrah kapan? Itu sangat terbatas. Bisa dihafal ya. Tapi hafalnya dalam praktik lebih bagus lalu. Kalau praktik yang sangat membantu untuk hafal dan save informationnya. Pertama, kalau ada huruf jar. Kita bisa, ya. أنا سأريكم كتاب لحظة فقط. يوجد كتاب من الكتب. يوجد. سأرى الكتاب عندي هنا. Ya. Masalah ini sebagai buku yang saya dari sejak zaman universitas ya. Saya udah beli karena disuruh dari dosennya waktu saat itu, zaman itu, untuk membeli buku ini ya. Karena membantu. Ini dari sisi praktiknya sangat membantu. Walaupun dari sisi teori mungkin ini hanya praktik saja. Ini tentang apa khulasannya? Mu'jam al-i'rab. Ya, ini mu'jam
al-i'rab wal imla. Jadi ada kaidah-kaidah tentang imla, cara tulisan seperti hamzah, seperti beberapa itu tulisan khusus, ini tidak terlalu banyak. Dan ada juga kata-kata misalnya terkenal, ada fi'l, misalnya lihat anta taftah tajid مثلا tajid kata saufa مثلا. Kata saufa artinya apa, i'rabnya apa. Ya, ini jadi ada satu buku yang kita kalau tidak bisa sangat sibuk, tidak bisa mulai dari pembacaan atau mutalaah yang buku-buku kuning, ini adalah buku yang baru yang mudah digunakan. Tapi juga ini tidak bisa menggantikan pelajaran dasar ya. Ini sangat membantu ya, biar tidak salah pahamnya. Ya, jadi ada juga buku yang ini, Mu'jam al-Mustalahat, Mu'jam al-Mustalahat an-Nahwiyah was-Sarfiyah. Ini sangat membantu. Saya bisanya kata kerja madhi, apa itu kata kerja? Saya kurang paham, belum belajar, lupa. Misalnya langsung buka, akan dapat. Tapi masalahnya apa? Ini juga pakai bahasa Arab. Ya itu. Ya saya kira orang yang bisa melancarkan pelajaran bahasa Arabnya dan kerja keras untuk melancarkan pelajaran bahasa Arabnya, menguatkannya, pasti 100-200% ada manfaatnya dunia dan akhirat. Karena banyak buku yang masih belum diterjemah. Banyak buku seperti ini bisa diterjemah, dapat pahala ukhrawinya dan harta duniawinya insyaallah. فإذا توجد مثل هذه الأمور المساعدة. نحن نتكلم إذن عن ضرورة يعني الأخ عبيد الله tadi Ubaid sudah memang sarannya atau masukannya bagus sekali, harus kita menguatkan pelajaran bahasa Arabnya. Minimum saya mau terjemah harus mulai dari mana sampai mana. Saya bisa stop, berhenti. فقد صار من اللازم أن نضع أمامنا المشكلة بأكملها. Sampai sini. Kita mulai satu baru. وأن نأخذ في اعتبارنا على الأخص. Kalau ada ini, kita jadi ini tidak disebut bagian dasar. Langsung kita ke sini boleh, tapi ini penjelasan juga. نأخذ في اعتبارنا نأخذ ماذا? Kita mengambil apa? Melihat apa? Unsur. Kadang juga jadi harus kita murajaah qawaid, jumlah ismiyah fi'liyah, bagian setiap jumlah apa, ismiyah 2 bagian mubtada khabar, fi'liyah minimum fa'il, fi'il fa'il, begitu tandanya. Tadi kita bicara dan misalnya al-majrurat. Majrurat ada huruf jar yang terkenal, fi, man, ila, an, bi, hatta, li. Di mana saja ada huruf jar, saya harus kasih kasrah kata yang setelahnya. Ini mudah. Jadi bagian pertama dari majrur adalah majrur yang ada yang kena huruf jar. Bagian yang kedua dari majrur mudhaf ilaih. Kata yang sudah ditambah ke kata yang lain. Dan kata mudhaf ilaih ini seperti satu kata, cuman terdiri dari 2 bagian. Seperti 1000, saya udah kasih contoh ini kemarin. Seperti 1000 punya 2 wajah. Tapi tetap 1000 bukan 2000. Ya. Dan ini bisa diterjemah misalnya di bahasa Inggris yang 2 kata yang kalau saat kita mau menisbatkan sesuatu ke sesuatu lain. Milik misalnya. Ya. The students book. Students book misalnya S apostrof itu menggantikan idhafah atau dengan menggunakan of. The student of university. Of itu. Kita menggantikan 2 hal ini dengan idhafah. Talibul jami'ati. Kitabu at-talibi. Dan ada ciri-cirinya. Saya tahu takut khawatir kalau kita sangat menjelaskan sekarang memakan waktu. Singkat saja, jadi pertama salah satu ciri-cirinya 2 kata ini mudhaf ilaih. Yang pertama tidak ada al, sama sekali tidak ada al. Dan selalu berhubung dengan yang kedua. Yang kedua bisa ada al, bisa tidak. Tetapi yang tetap harus pakai kasrah. Yang kedua pasti harus ada kasrah. Jadi salah satu yang majrur yang pakai kasrah,
yang kena huruf jar, yang kedua yang mudhaf ilaih, dan yang ketiga kata yang ikut seperti na'at, adjektif. Karena adjektif selalu ikut saja yang sebelumnya. Jadi ini ada tiga hal saja, tiga bagian saja di al-majrur. Selain itu biasanya jumlah ismiyah pakai dhamma saja. Jumlah fi'liyah, fa'ilnya bisa tergantung fa'ilnya, fi'ilnya tergantung fi'ilnya madhi atau mudhari', ini perlu penjelasan sedikit, dan fa'ilnya pakai dhamma, maf'ul pakai fathah. Ini harus minimum poin-poin dasar ini di murajaah lagi. يا عفوا أنا أخذت من وقتكم كثيرا في الشرح، وإذا كان لديكم سؤال تفضلوا أو نواصل. شكرا لكن جيد جدا. نعم الشكر لكم. تفضلوا إذا نكمل مع kita lanjut sekarang. سأرى ممكن معكم الأخ عبيد يا؟ نعم صحيح. نعم. الصفحة 78 توجيه 78 الفكر 78. جيد. إذا مباشرة ما زلنا في العنصر الأول ربما أو في العنصر الثاني. فكرة التوجيه. Jadi فكرة التوجيه ini terkait dengan apa? Dengan unsur al-insan. Masih kita dalam unsur al-insan, syarat yang pertama karena adalah syarat dasar. Kalau at-turab, az-zaman, dua-duanya terkait dengan al-insan. Kalau tidak ada manusia, tidak ada artinya az-zaman, tidak ada manfaatnya zaman dan tidak ada manfaatnya turab. Oleh karena itu jadi pembahasannya lumayan besar, lumayan panjang. Tafadhalu. Naam. Naam, ana aqra awalan. Naam, tafadhalu. Qalilan. Naam. Dari mana? Dari al-jumlah al-awwal, al-ula? Ya, min huna. La budda. Naam. Nah. La budda lana qabla kulli syai'in min ta'rifi fikrati tawjihi fa huwa bisifatin amatin quwwatun fil asas wa tuwafiqu fis siri wa wihdatun fil hadafi fakam min taqatin wa qawiyyun lam tastakhdim li'annana la na'rifu kaifa naqtaluha wa kam min taqatin wa qawiyyun do'at falam tuhaqqiq hadafaha hina zahamatha qawiyyun ukhra sadiratun an nafsil masdari muttajihatun ila nafsil hadafi. Naam, jayyid. Naam, jayyid, ahsantum, barakallahu fikum. Ya, tafadhalu. Mungkin afwan di sini ada kata quwa. Quwa yaitu jama' dari quwwatun, kekuatan. Taqatun energi. Jama' taqah, taqatun. Jama' quwwatun, quwa. Ada yang dijama' juga qiwa atau quwa. Nah. Tafadhal. Kira-kira saya menerjemahkan fikratut taujih itu gagasan tentang cara atau metodologi, kira-kira. Nah, sebelum bagi kita sebelum melakukan segala sesuatu mengenai pengertian tentang metodologi, yaitu dengan gambaran umumnya harus kuat dalam fondasi atau dasarnya, serta ada kesamaan atau kesepakatan dalam cara jalannya, kemudian kesatuan tujuannya yang harus kuat ya, karena kita tidak tahu bagaimana menutupinya. Kemudian dan berapa banyak dari kekuatan yang hilang sementara belum benar caranya. Ketika datang kekuatan yang lain yang muncul dari sumber sendiri, dan itu kembali kepada cara kita sendiri.
ini mungkin terjemahannya agak harfiah. Li'anani jarabtu an ajida al-usul al-jumlah al kalimah. Walakin ya kira-kira itu pemahamannya. Betul nggak gitu? أحسنتم بارك الله فيكم جيد جدا من حيث القراءة ya bagian besarnya bagus benar ada sedikit catatan nanti kita akan membahas dan dari sisi artinya juga sebagian bagusnya termasuk yang benar yang pemahamannya jayid ahsantum mungkin juga ada sebagian juga yang kita butuh dikoreksi atau membahas lagi ya gitu. Ya, sebelumnya kita boleh yang ikhwan akhwat yang mau memberikan catatan atau masukan boleh silakan. Atau diselesaikan dulu sampai terakhir mungkin. Sampai ini dulu, kita sampai sampai ini dulu. Ya, okay. kita pernah ini dulu biar tidak terlalu panjang. Kemudian kalau kita bisa lanjut. Hasan. Ya. Santum. يا هل توجد لديكم ملاحظات الأخوة والأخوات بالنسبة لما قرأه الأخ الأستاذ عبيد؟ أنا سأعيد القراءة sampai yang ada pertanyaan boleh bertanya. Fikratu at-tawjih. Saya ada catatan tentang secara umum ya, bukan tentang ini, bukan khusus ini. Kita biasanya di judul tidak ada judulnya singkat. Ya, fikratut taujih. Mungkin di bahasa lain sama juga ya. Tapi ini menyingkatkan kalimat sebetulnya. Fikratut taujih yani hadhihi fikratut taujih. Misalnya. Galiban biasanya kita menggunakan singkat, jadi itu termasuk kalimat, cuma sebagian dari kalimat itu sudah dihapus. Begitu. Ini mulahadhah amma ya. La budda lana, harus bagi kita, bagi kami ya. Qabla kulli syai'. Jadi ini penjelasan, bisa dihapus. Kalau dipakai lebih bagus karena ada lebih memberikan penjelasan. Jadi harus bagi kami apa? Sebelum ayy syai', sebelum kita bicara tentang apapun, qabla kulli syai', harus apa bagi kita? Kita dapat lengkapan dari kalimat ini di mana? Di sini. Setelahnya setelahnya jumlah i'tiradiyah. Setelahnya kita dapat, karena jumlah i'tiradiyah adalah jumlah yang memisahkan dua bagian dasar kalimat. Ya. Jadilah budda lana apa? Yang harus bagi kita apa? Bagi kami apa? Min ta'rifi fikrati tawjih. Ya. Ta'rif yani definisi. Harus ya, definisi. Arafa ya'rifu yani tahu. Definisi sendiri adalah cara memberikan pengetahuan kan. Jadi tetap bergantung dengan atau berhubungan dengan akar arafa ya'rifu. Ya. Ya, ini memang bagusnya bahasa Arab karena ada sistem al-judhur ya, judhur al-kalimat. Ini sangat membantu. Min ta'rif la budda. Jadi harus kita memberikan definisi dulu, memberikan definisi sebelum apapun, harus memberikan definisi tentang fikrat at-taujih. Itu yang kita sudah bicara kemarin tentang fikir Malik bin Nabi. Pemikirannya Pak Malik bin Nabi ini adalah pemikiran yang sistematis. Karena bukan orang yang bicara dari arah hati, gitu ya kalau bisa bilang, tapi dari arah akal lebih. Fa'idzan kull syai' murattab. Karena mungkin juga ini efek dari jurusannya beliau yang belajar di Handasa wa Riyadiyat. Idzan harus dulu memberikan definisi dari fikrat at-taujih. Apa itu fikrat at-taujih? Fahuwa. Kita kalau ada dhamir, pasti dhamir ini disuruh kita cari artinya di sebelumnya. Huwa ini kembali kemana? Yang dekat, yang terdekat apa? Ta'rif fikrat. Fikratut taujih. Fahuwa yani at-taujih. At-taujih atau هذا التعريف تعريف فهو يعني التوجيه. التوجيه بصفة عامة. Apa itu taujih itu? Adalah quwwah. Kekuatannya. Quwwah fil asas. Di sebagai apa ya? Prinsip
itu di prinsipnya, dalam prinsipnya, secara prinsip itu adalah quwwah. Yani haqiqatuhu at-tawjih adalah quwwah. Ya, adalah kekuatan. Wa tawafuqun fi sayr, dan apa yang itu yang Akh Ubaid sudah diterjemah dan terjemahannya beliau benar. Jadi dan tawafuq, kesamaan, bersamaan di as-sayr. Ini at-tawjih, kita mau ke satu jihad. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum ila al-mashriq. Hadhihi al-jihah, al-jihah al-yamin, al-yasar, al-shimal, al-sharq, al-gharb. Idzan huna yajib, harus ada كيف نقول kesamaan, cocok ya, muwafaqah. Ya, tidak ada kontradiksi. Hadhihi al-muwafaqah. Idzan hadhihi al-quwwah hiya quwwah. At-tawjih adalah quwwah, karena pemikiran yang untuk mengarahkan, memberikan planen pasti adalah quwwah fikriyah kan? Dan quwwah ini harus di arah yang sama. Diatur, digunakan, digunakan, dijalani di arah yang sama, yang tawafuq, tidak ada kontradiksi. Ya, wa wahdatun. At-tawjih juga adalah kesatuan di apa? Di tujuan. Jadi maksudnya untuk memberikan tawjih pada misalnya harta, atau pada al-waqt, atau pada misalnya bagi al-thaqafah, kebudayaan, pasti harus menentukan tujuannya, dan tujuannya tidak boleh ada kontradiksi dalam tujuan. Tujuan A ila al-yamin, tujuan B ila al-yasar, la, harus wahda. Hadha huwa at-tawjih. Yani yajib an yakun nuwahhid al-hadaf. Hadafuna wahid, وليس أهداف berkontradiksi. Tariquna wahid, tafkiruna wahid. Tapi di sini setelah ini, kalimat ini mungkin membutuh sedikit tashih ya, atau muraja'ah. Fakam min, wa kam min qaryatin ahlaknaha, wa kam min nabiyyin ma'ahu ribbiyuna. نسيت وما الآية في استعمال كم. استعمال كم هنا موجود في القرآن في عدد من الآيات، في عدد لا بأس به من الآيات. Dan kam di sini bukan artinya berapa. Bukan kam al-istifhamiyah. Kita ada dua kam. Ada kam istifhamiyah yang tujuannya pertanyaan, dan ada kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah maksudnya memberikan arti banyak, kebanyakan. Al-kathrah, tu'ti ma'na al-kathrah. Kalau saya mau menggantikan kata kam misalnya di sini, saya bisa menggunakan kathirun. Banyak. Apa yang banyak? Banyak energi, banyak takat, banyak kekuatan. Yang apa? Yang belum lam tustakhdam. Belum apa? Belum digunakan. Ya kan? Belum digunakan. Jadi di umat ini kita punya banyak potensi-potensi yang tinggi, yang bagus, tapi sayangnya belum digunakan. Karena tidak ada taujih, tidak ada plan yang mengarahkan, mensesuaikan pemikiran ini terhadap satu tujuan dan satu arah. Kaifa as-sahih tustakhdam. Tustakhdam, na'am. Ada fi'il itu negatif, pasif. Passive form ya. Ini passive form, bukan active form. Jadi kalau passive form di sini fa'ilnya tidak disebut ya. Jadi fa'ilnya tidak disebut. Lam tustakhdam, yani tidak di luar Indonesia diganti dengan di ya, digunakan ya, tidak digunakan. Kenapa? Li'annana, lahidu, kita menggunakan bahasa Arab, menggunakan form pasif itu saat fa'ilnya tidak penting disebut, atau kita sudah pernah tahu fa'ilnya sudah secara otomatis, tidak butuh kita menyebutkan fa'il satu kali lagi, karena harus balaghah itu sebetulnya harus menggunakan kalimat dan kata sesuai kebutuhan. Kalau kalimat sudah jelas, tidak usah diulang lagi katanya. Oleh karena itu ada dhamir.
Jadi di sini sedang memberikan kenapanya, menjelaskan kenapa طاقات. فكم من طاقات وقوى لم تستخدم. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف نكتلها. هنا الكتلة، كيف نقول الكتلة itu mass ya باللغة الإنجليزية أظن. الكتلة بالميزان، مثلا نقول هذه الكتلة 1 كيلو 2 كيلو. الكتلة لحظة سأتذكر لأن نسيت الكلمة. Timbang, menimbang. Ukuran ya. Bukan mas itu di bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa ya. Derajat atau ini. Massa sama ya? Massa. Ya, gram atau derajat gitu ya. Iya, kayak gram, kayak ya. Kif? Karat. Kutlah. Nah, jadi ini فإذا هنا karena kita banyak نكتلها. نعم. كتل يكتل يعني جمعها dan وجعلها كتلة واحدة, satu bagian, disatukan supaya menjadi atau dijadikan satu kutlah, satu massa, satu sesuatu ya, satu jism gitu. Ya. هذه فهذا المقصود من هنا. إذا نحن karena belum disusunkan, belum disesuaikan, karena tidak ada taujih. Satu acuan boleh, satu acuan. أعرف لا أعرف الكلمة، سأرى أعوان. يعني واحد من الهدف. Ini acuan ya, misli untuk timbangan, takaran. Jadi seperti emas tadi dia punya. Standar. Ya, maksudnya wahda, seperti gram, seperti liter, ini maksudnya. Nah, acuan yaitu langkah dia, satu gerakan. لا أدري, ربما الكتلة ini جسم. الكتلة جسم yang kita bisa diukur. Kalau di kamus itu massa, Umi. Massa, ya. Massa. Massa, ya betul. Ya saya bilang tadi mas ya, mas itu mas di bahasa Inggris. Ya massa. Ya betul. Jadi maksudnya di sini banyak energi dan kekuatan dan kuat yang tidak digunakan. Kenapa? Karena kita belum tahu bagaimana menyusunkannya menjadi satu kuat yang akan digunakan dalam satu tujuan, ya, dalam satu tujuan atau tujuan yang sama, yang tidak ada kontradiksinya. Ya, ini belum disesuaikan kekuatan kita. Saya kerja sendiri, anta ta'mal wahdak, anti ta'malina wahdaki. Kita tidak setiap orang dapat hasil masing-masingnya sendiri ya. Tapi kalau kita mengumpulkan ini dan diarahkan terhadap satu tujuan dan satu arah, pasti ini taktil, ini tajmi' ya, tusbih quwwah. Al-kutlah memberikan arti al-quwwah. Karena al-kutlah massa itu pasti ada timbangannya, yani ada wazannya. فهذا المقصود من هذه الجملة. فإذا كم هنا كم الخبرية. وكم من طاقات وقوى ضاعت hilang, jadi banyak energi dan kuat yang hilang. فلم تحقق هدفها, tidak merealisasikan tujuannya. Kenapa? Karena tidak tidak ada planning gitu. حين saat زحمتها, هذه العبارة أيضا صحيحة من الأخ عبيد جزاك الله خير. حين زحمتها قوة أخرى, saat diganggu oleh kuah yang lain, ya. Jadi saat ada kuah yang lebih kuat, maka ini sudah diundur, gitu, tidak bisa merealisasikan tujuannya karena ada kuat yang lebih kuat, ada sesuatu yang lebih kuat dari
dari quwah yang kita misalnya. صادرة عن نفس المصدر متجهة إلى نفس الهدف. هذه العبارة مهمة جدا. Maksudnya di sini apa? Banyak energi yang hilang dan tidak bisa merealisasikan tujuannya. Kenapa? Karena ada competition ya seperti itu, ada munafasa seperti munafasa. Ada A ini yang sedang berusaha untuk dapat tujuannya, ada B yang mulai dari titik yang sama, dari sumber yang sama, nafsul masdar, yakni sumber yang sama, dan sedang berjalan ke tujuan yang sama. Tapi ini tidak kerjasama, dua A dan B ini tidak kerja bersama. Oleh karena itu sudah ada seperti muzahama. Muzahama yakni munafasa atau gangguan. Gangguan, jadi B ini mau dia yang maju. A mau dia yang maju. Jadi yang maju yang mana? Yang lebih kuat. Seharusnya bukan begini. Seharusnya energi A dan energi B disesuaikan, disatukan, dan akan menjadi satu energi yang lebih kuat dan cepat dapat tujuannya. هذا المقصود من فكرة التوجيه. لا أدري إن كانت واضحة أو لا. يعني في هذه الموضوع بالمعنى pemikiran yang terarah. Boleh ya, pemikiran yang harus diarahkan. Ya. Dan dikumpulkan juga, bukan secara takdis, tapi secara diaktifkan, disesuaikan. Ada at-ta'lif, wat-taktil itu disesuaikan bersama, dicocokkan ini supaya menjadi satu kuat, bukan beberapa bagian. Seperti sekarang umat Islam. Ada al-ummah al-islamiyah, tidak ada itu batasan-batasan di map itu, di peta. Ya bukan ya. Itu yang itu maksudnya begini, sudah dibagikan. Ada masal ma'ruf, farriq tasud. Yani pisahkanlah umat-umat akan bisa menjadi sayyid. يعني أنت تصبح السيد، أنت تصبح الحاكم، أنت تصبح القائد ya. Karena sudah kalau dibagikan, itu pasti akan menjadi lebih lemah ya, tidak kuat seperti di awal. فهذا إذن خلاصة سريعة من فكرة التوجيه. أنا أعتقد أن هذه الفكرة ما زالت إلى الآن، يعني مشكلة العالم الإسلامي ما تزال إلى الآن. وهي طبعا الأفكار التي تنشأ من العقل دائما صحيحة. العقل الحقيقة هو ما يقول عنه أهل المنطق بأنه معصوم، يعني العقل أحكامه صحيحة لا تخطئ، ليست أحكام الوهم أو العاطفة. هذا بالنسبة إلى النصوص. لأن الوقت يداهمنا, karena waktunya masih cuma sedikit saja. Kalau ada pertanyaan tentang bagian yang Al-Akh Ubaid sudah baca tadi dan menjelaskan, jazakallah khair, silakan. Kalau tidak, kita akan langsung ke bagian terakhir, karena kita cuma ada 4 ya dari al-ikhwa wal akhwat yang sudah kirim pelatihannya tentang audio. كيف نكمل مع السمعي؟ أو ربما الأستاذ حافظ معنا. مرحبا بكم أستاذ حافظ. هل ترغبون في المشاركة الأستاذ حافظ؟ ربما إذا كنتم جاهزين. هل أنتم معنا أستاذ حافظ؟ أستاذ حافظ sepertinya puasa ya. حسناً. إذن سنذهب مباشرة إلى
إلى الشريط السمعي البصري. فيديو. قبل أن ينتهي الوقت. إذن هذا الشريط الأخ Syahrul اختار من المقطع الثاني bagian kedua yang mulai dari sini. Hakada. Ya, mulai dari sini saya mundur ke belakang sedikit dan kita akan dengar bersama ya. Coba kalau terlalu cepat kita bisa menggunakan settingnya di sini saya kira insya Allah semuanya bisa sudah tahu. Jadi bisa dilambatkan di sini. Ya bisa. Ini normalnya, ini kurang atau bawah dari normalnya. Akan lebih lambat, jadi bisa dengar pelan-pelan videonya. نعم 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 نبدأ. Mulai dari setelah ini ya. Sekarang. يميز هذه المرحلة هو إيمان الشعب القوي بالفكرة والروح العالية التي تفعل العجب. فكعمار بن ياسر الذي كان يحمل حجرين على كاهله عوض الحجر الواحد لبناء المسجد، أو بلال بن رباح الذي احتمل التأدب في الصحراء والصخرة فوق جسده، فلا العقل ولا الغريزة لتحمل مثل هذه الآلام، لكن الروح بفكرة الإسلام جعله يحتمل ويردد أحد ولا يصرخ حتى من الألم. الروح العالية للشعب الألماني المفتقد للشباب بعد الحرب جعلت النساء يعملن لأكثر من 9 ساعات يوميا، عمل لا يتحمله الرجال في إزالة الركام ومخلفات الحرب. الإيمان بفكرة والروح العالية تجعل الشعب يعمل عمل مجاني مضاعف وهو سعيد فقط لتحقيق الهدف وإنجاح الفكرة وتقديم فائدة الصالح العام على الفائدة الشخصية. Jadi 1 menit persis. Ya. ربما يمكن أن يتفضل الأخ شهرول kalau sudah siap. Apa yang Akh Syahrul bisa sudah paham, bisa sampaikan dari 1 menit yang video ya. Sebetulnya 1 menit itu bisa menjadi 1 paragraf ya. Nah, tentang ruh tadi. Nah, tentang afwan apa? Ruh, prinsip apa hal pertama. Nah. Fase pertama fase ruh. Nah, tapi yang penjelasannya ini yang saya belum paham. Ya, boleh yang antum bisa menjelaskan saja, tidak ada masalah. Jadi di sini sedang memberikan beberapa contoh seperti Ammar bin Yasir, seperti Bilal bin Rabah, seperti juga wanita-wanita yang ya bukan budak, itu abid dari negara Jerman setelah Harb al-Alamiyah, perang dunia yang kedua yaitu. Ini beberapa contoh ya, yang 3 contoh ini tentang apa ya? Ini sedang membuktikan sebuah ide yang mana? Contoh tentang apa? Tafadhalul akh. Tentang ruh itu tadi. Iya, ruh yang maksudnya apa ya ruh di sini? Ruh tentang keyakinan nggak usah. Sahih, jaid, ahsantum. Keyakinan siapa? Dari seseorang, dari manusia, dari manusia. Ya, keyakinannya pada apa? Pada
bangsa pada bangsa. Bifikratin. Kelompok. Jadi fikra itu ide. Oh, tentang Ide atau pemikirannya, ya gitu. Ya. Asy'ab itu Bangsa. bangsa ya, bukan anak muda ya. Anak muda itu itu al-syabab. asyabab. Ya, kita ada beberapa syu'ub itu bangsa-bangsa ya, jam. Nah. Ya. Ya. Ya, na'am, tafadhalu. Boleh lanjut kalau atau mungkin antum ada moral azan ya. Jadi tujad al-sya'b bangsa yang jam'nya al-syu'ub, sya'bun, syu'ubun. Yujad aidan ya, kalau yang tadi orang muda itu al-syabab. Al-syabab atau satu orangnya al-syabu atau al-fata. Al-fata untuk laki-laki, al-fatatu untuk perempuan. Dan jam'u al-fata ada di surat Al-Kahf, yaitu apa? Al-fityatu. Al-fityah. Yang di surat Al-Kahf al-fityah ya. Kalau al-fatiyat belum ada. Mungkin jilid 2 ya Al-Quran, saya kurang tahu. Fatayat NU ya. Jadi al-fatayat ya, na'am. Al-fatayatu jama' sahih. فتيات. الفتية جمع مذكر والفتيات جمع مؤنث. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا الفتية. هذا إذن كلمة الشباب التي تختلف عن الشعب. جيد, أحسنتم الأخ Syahrul. Itu saja yang antum bisa sampaikan atau masih ada tambahan? Cukup, Ustaz. Nanti saya lanjut perdalam lagi. Ya, baik. Jadi man khairul kalami ma qalla wa dalla ya. Ini هذا مثل عبارة مشهورة. خير الكلام يعني أفضل الكلام ما كان قليلا, tapi ada arti apa ya murninya atau خير الكلام ما قل ودل. ولكن نحن سنضيف قليلا يعني لأن الفكرة لم تكتمل ya. Belum masih ada bagiannya. Boleh yang ikhwah yang lain? Mungkin لا أدري yang belum, الأخت فاطمة Lis atau Ustadz Hafidh yang bisa berpartisipasi silakan di bagian terakhir ini. Kita masih 2 menit ya. Kalau belum siap, Muzaina berlanjut. Biar memanfaatkan 2 menitnya. Menambahkan mungkin sedikit ya. Boleh. Boleh. Dari awal, kalau nggak salah ini menjelaskan tentang khulasoh dari Malik bin Nabi. Iya, khulasoh bukunya. Ya, periodisasi ya, mengapa penjelasan mengenai mengapa dunia Islam tertinggal. Sahih. Saya ahsantum ya. Betul. Ini jadi sedang memberikan, ini adalah kesimpulan dari buku Syurutun Nahdah. Dan di awalnya mungkin antum sudah pernah dengar, yang sudah dengar video lengkap, itu sedang menggunakan jumlah itu ibarat abna'i jildatihi. Jadi si Malik bin Nabi ini sebetulnya tidak di zamannya beliau ya, di zaman karena ada kondisi politik dan masalah-masalah politik sebetulnya. Jadi tidak dihargai maksudnya dari orang negaranya sendiri dan orang Arab sendiri. Padahal sekarang sudah ada banyak seminar itu tentang si Malik bin Nabi ini ya. Ada al-ibarah al-ula. Di sini sedang memberikan jadi contoh Ammar bin Yasir yang yatahammal, bukan hanya mengambil satu batu, tapi 2. Kenapa? Karena ada semangat untuk membantu. Juga contoh Bilal bin Rabah. Walaupun disaksikan oleh Quraisy, tapi dia tidak la yata'allam, hanya berkata ahad, tetap beriman. Jadi kenapa ini? Karena ada keyakinan pada agamanya, pada Islam. Sama juga bukan hanya ini terkait dengan Islam, tapi ada terkait juga dengan apa? Ini terkait ini secara umum tentang
kepercayaan yang tinggi atau bangsa yang punya kepercayaan yang tinggi pada atau bagi sebuah ide ya, bagi ide tertentu. Jadi kalau ada kepercayaan itu, maka pasti akan selalu bekerja dan bekerja, bukan hanya bekerja tapi bekerja berkali-kali lipat, seperti para wanita Jerman yang telah mengerjakan 9 jam dengan pekerjaan yang sangat keras yang laki-laki tidak bisa mengerjakannya. Itu kenapa? Karena mereka ada rasa semangat karena mau membangunkan apa yang sudah hancur selama Al-Harb Al-Alamiyah. Ya, jadi hadzal iman api ini yang harus dicari dalam bangsa. Ya memang kita juga tidak ada masalah ini ya. Ini curhatnya Muzana terakhir sudah selesai sebelum Dani ya'tarid alaina. Memang kita sangat membutuh ya, dan kemungkinan antum jami'an asatidzah ustadzat sudah melihat ini di anak-anak muda kita sekarang, di mahasiswa-mahasiswi kita sekarang. Memang kita masih kurang, masih belum dimaksimalisasikan ya ini الشعلة، هذه الحرارة، هذه الموجودة التي تكون من القلب من أجل التعلم، من أجل العمل، من أجل التبليغ، من أجل هذه يعني الجميع يجري من أجل النلاي ومن أجل على كل نكتفي بهذا. للأسف الوقت لم يكن كافيا، حتى تمنيت أن يكون عندنا وقت ومناسبة لمراجعة والسير لمباحثة كل هذا الجزء. نكتفي بهذا وأعتذر على الإضافة لدقيقتين. شكرا جزيلا لكم. نلتقي في المرة المقبلة إن شاء الله، ربما مع أحد المفكرين، إما مع الشهيد باقر الصدر أو مع محمد أركون أو ربما حامد نصر أبو زيد، سنختار واحدا والأرجح أن يكون شهيد الصدر. أرجو المطالعة في هذا الميدان، وسوف أرسل إن شاء الله كتابا يخص الموضوع. جزاكم الله خير، تقبل الله صيامكم وجعله خير فرصة للعمل ولمضاعفة العمل والاجتهاد، وغفر الله لنا ولكم التقصير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلى الله عليه وسلم. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakallah. Ya Bapak Ibu, habis ini Kurang Putaki masuk ya. Jangan